Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matkul Bank dan Lembaga Keuangan akan menjelaskan materi tentang Bank BUMN. Dan izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, nama saya Agus Indra Widodo. Nama saya Muslika Rutinanti. Nama saya Purwatun Nada Fauzia. Di dalam materi kami terdapat 3 indikator. Yang pertama ada daftar bank BUMN dan produknya. Yang kedua ada OJK tentang kesehatan bank. Yang terakhir ada kesehatan bank dari sudut pandang syariah atau konvensional. Bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1945. BUMN mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan pemerintahan negara. Dalam 2 warsa terakhir, BUMN telah berperan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian negara. Lanjut ke indikator pertama, daftar bank BUMN dan produknya. Yang pertama ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia atau BNI. Pada awalnya berdiri pada tahun 1946. Lanjut penjelasannya ke daftar Bank BUMN dan produknya. Yang pertama ada Bank BNI. Bank BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998, BNI tetap ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintahan pada tahun 1999. BNI juga menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi menengah maupun kecil. BNI juga terdapat beberapa produk. Yang pertama ada BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI Haji, BNI Taplus Anak, dan BNI Simpan Pinjam. Yang kedua, Bank BUMN kedua ada Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank BRI didirikan di Purwokerto pada tahun 16 Desember pada tanggal 16 Desember 1895. Terdapat beberapa produk BRI. Yang pertama ada Britama, Brigi, Simpedes, dan asuransi BRI. Yang ketiga ada Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Produk Mandiri ada Mandiri Tabungan, Mandiri Giro, Mandiri Pinjaman, dan Mandiri Investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan OJK tentang kesehatan bank. POJK 2016 mengatur ulang tata cara untuk menilai kesehatan bank umum, meliputi mekanisme penilaian dan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian serta tindak lanjut wajib yang harus dilakukan oleh bank. POJK 2016 ini ditunjukkan untuk bank umum dan perusahaan anaknya. Apa saja yang kemudian diatur agar bank dapat menjaga kesehatannya? Pertama yaitu penilaian sendiri. Penilaian sendiri secara individu dan secara konsolidasi menggunakan pendekatan risiko. Pendekatan ini mewajibkan bank untuk menilai faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama profil risiko, yaitu ada risiko kredit, pasar, likuiditas, risiko operasional, kepatuhan, risiko reputasi, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang
ketiga, rentabilitas atau earnings, sumber, kinerja, dan kesinambungan rehabilitas. Dan yang keempat adalah permodalan, yaitu kecakupan dan pengelolaan permodalan. Selain itu, dalam rangka mempersiapkan penilaian sendiri secara konsolidasi, bank juga wajib mempertimbangkan persoalan-persoalan berikut, yaitu signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank atau permasalahan perusahaan anak yang dapat mempengaruhi bank. Yang kedua yaitu peringkat. Setelah hal-hal di atas dianalisa secara komprehensif, bank wajib mengelompokkan dirinya ke dalam salah satu peringkat berikut, yaitu peringkat komposit pertama, yaitu secara umum dianggap sangat sehat dan dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, peringkat komposit 2, yaitu secara umum dianggap sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga yaitu peringkat komposit 3, secara umum cukup sehat dan dinilai cukup mampu menghadapi faktor-faktor eksternal. Yang keempat, peringkat komposit 4, secara umum kurang sehat dan dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif akibat faktor eksternal. Dan yang terakhir, peringkat komposit 5, yaitu secara umum tidak sehat dan dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif atau faktor eksternal yang bersifat negatif. Terlepas dari hasil penilaian sendiri, OJK berwenang untuk menurunkan peringkat komposit bank jika menemukan permasalahan atau pelanggaran yang signifikan, antara lain rekayasa berupa window dressing atau perselisihan sistem intern manajemen. Bank wajib melakukan proses penilaian sendiri 2 kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada OJK setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari untuk penilaian sendiri secara individual, atau tanggal 15 Agustus dan 15 Februari untuk penilaian sendiri secara konsolidasi. Selain pelimpahan kewenangan untuk mengubah peringkat komposit bank sebelumnya merupakan kewenangan Bank Indonesia, POJK 2016 tidak memuat perubahan substansial lain terhadap peraturan pendahulunya. Yang ketiga, ada tindak lanjut. Bank dengan peringkat komposit 3, 4, 5, bank dengan masalah signifikan wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan berisi langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Tenggat waktu penyampaian rencana tindak ini akan ditentukan oleh OJK atau disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk semester pertama dan 15 Februari untuk semester kedua jika ditentukan oleh OJK. Selanjutnya, kesehatan bank dari sudut pandang syariah atau konvensional. Metode analisis deskriptif komunikatif dengan membandingkan tingkat kesehatan bank konvensional dengan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan analisis yang dilakukan terhadap aspek risk profile dan earnings menyatakan ada perbedaan antara tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menunjukkan tingkat kesehatan bank yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Pada aspek risk corporate, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah. Namun, tingkat kesehatan bank syariah menunjukkan tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Pada aspek kapital, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah. Keduanya menunjukkan tingkat kesehatan yang sama. Dalam pandangan Islam, mengukur tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC diperbolehkan karena sangat bermanfaat untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank sebagai wujud evaluasi bisnis. Baik, sekian dari presentasi kami. Sekiranya ada kesalahan apakah salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.